Ya, halo, selamat malam. Oke, Pak Rifan selanjutnya ya, waktu Ya, dan tempat dipersilakan 15 menit. Terima kasih. oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Dea untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bapak Akbar, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan dari beberapa mentor tadi ya. Ada tentang inflasi, ada geopolitik, ada leverage, sama suku bunga. Nah, kali ini mungkin saya akan membahas tentang yang namanya window dressing. Mungkin untuk para yang main saham tahu tentang ini ya. Jadi end of the year 2020 sekarang itu kita akan membahas tentang window dressing. Sebentar. Oke, apa itu window dressing? Jadi window dressing ini secara tidak langsung menyebabkan kenaikan harga saham-saham unggulan. Manajer investasi perusahaan akan berusaha meningkatkan nilai-nilai saham yang dimilikinya, sehingga penutupan tahun kinerja yang dikelola terlihat lebih baik. Karena aksi ini dilakukan oleh hampir seluruh manajer investasi di seluruh dunia. Jadi window dressing ini adalah suatu strategi yang digunakan oleh beberapa perusahaan nasional maupun internasional untuk mempercantik porto keuangannya masing-masing perusahaan agar menarik minat para investor. Seperti itu. Jadi window dressing itu sebenarnya bagusnya untuk saham, cuman impact-nya dari emas itu apa? Nah, jadi di window dressing ini keuangan dan saham akan menguat seiring derasnya aliran modal yang masuk ke dalam perusahaan dan harga emas biasanya akan terkoreksi. Akan tetapi, hal tersebut malah menjadi peluang bagi para investor untuk memborong emas. Alasannya ya, ini ada harapan penguatan harga emas di awal tahun 2023 terdorong dengan adanya January Effect yang disambut oleh momen Imlek. Nah, jadi memang sebenarnya window dressing ini akan selalu ada di setiap akhir kuartal. Cuman di momen akhir tahun seperti ini memang window dressing juga salah satu momen ditunggu-tunggu oleh para investor, khususnya di investor emas gitu. Jadi ketika window dressing ini terjadi, maka harga emas ini akan tertekan gitu dan mengalamilah namanya penurunan. Tetapi penurunannya ini sesaat. Karena kenapa? Karena di bulan Januari dan di akhir Desember itu ada namanya Hari Raya Natal. Seperti itu. Nah, kita backtest ke belakang, kita berdasarkan historical data yang pernah terjadi sebelumnya ya. Ini di tahun 2019, bahwasannya harga emas di tanggal 29 November atau di area-area momen window dressing ini dari bulan Desember sampai Januari ini mengalami namanya kenaikan. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu bahwa kenaikannya dari 1453 sampai 1611 pada tanggal 9 Januari 2019 dengan target kenaikan itu 158 poin. Ini adalah peluang keuntungan yang kita buat atau kita tulis dari tanggal 29 November sampai 8 Januari. Satu lot dikali 1 poin dikali $100 atau contract size-nya. Ini keuntungannya jika kita menggunakan 5 lot dari 158 poin itu adalah 79.000 US dollar. Nah, tahun 2020 juga sama ya. Jadi di tanggal 30 November itu sampai bulan Januari atau di area momen window dressing di kuartal akhir itu mengalami yang namanya kenaikan. Ketika momen window dressing itu terjadi, ada sebuah penurunan harga emas atau tertekannya harga emas di bulan November tanggal 30 ini. Tapi seiring berjalannya waktu dari Desember ini sampai ke Januari mengalami kenaikan. Di tahun 2020 ini kenaikannya sampai 194 poin dari 1765 sampai 1959. Nah, di tahun 2020 ini kenapa bisa tinggi banget atau bisa jauh banget, bahkan sampai di bulan Agustus 2020 itu kan 2070 ya. Karena memang efek dari atau impact dari COVID-19 yang sangatlah waktu itu merajalela atau lagi booming-boomingnya gitu. Makanya harga emasnya sampai terbang jauh. Dan peluang keuntungannya jika kita menggunakan 5 lot transaksian itu dikali $194 atau 140 poin dikali $100 itu sama dengan 97.000 US dollar atau 970 juta dari tanggal 30 November sampai tanggal 6 Januari. Nah, di tahun 2021 juga sama. Ada kenaikan harga dari bulan Desember sampai bulan Januari. Memang ketika kita lihat historical data yang pernah terjadi sebelumnya, setiap akhir tahun akan mengalami namanya kenaikan untuk di pair XAU USD ini.
Nah, dari 1744 sampai ke 1854 ini pergerakannya adalah 100 poin. Jika kita menggunakan peluang keuntungan, berarti 5 lot dikali 100 poin sama dengan 50.000 US dollar ya, atau 500 juta rupiah dari tanggal 1 Desember sampai 26 Januari. Ini memang di tahun 2021 ini tidak setinggi di tahun kemarin gitu, di tahun 2020. Nah, ini yang terakhir yang tahun sekarang. Ini udah saya analisa sebenarnya dari triple bottom kemarin ya, di harga 1.600-an, tapi saya sudah buat kotak seperti ini pakai horizontal dan vertikal. Di sini saya sudah menargetkan bahwasannya harga emas ini akan tembus ke 1.856 di bulan Januari. Kemungkinan dengan analisa saya, mungkin analisa orang berbeda-beda, tapi ini adalah analisa saya. Bahwasannya dari bulan Desember kemarin ini sudah ada mengalami kenaikan ya. Walaupun dari sebelumnya di November ini sudah ada naik, tetapi ketika kita lihat dari momen window dressing yang terjadi adalah di sini yang ada merah sini, yang 4 merah ini adalah salah satu impact dari dorongan window dressing. Nah, jika kita lihat, kita bisa asumsikan peluang keuntungannya menggunakan open posisi buy di 1725 dengan target kita di 1856 nanti di Januari itu adalah 131 poin. Nah, jika kita menggunakan 5 lot dikali 131 poin dikali 100 dolar adalah 65.000 US dollar atau 655 juta US dollar. Itu asumsi peluang keuntungan yang akan terjadi jika kita menggunakan 5 lot transaksinya. Ingat, ini asumsi peluang keuntungan dan analisa. Semuanya bisa berubah karena hanya kita bukan Tuhan yang bisa menggerakkan sebuah market gitu. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan, simple, semoga bisa dimengerti. Kesimpulan dari materi saya ini adalah di window dressing ini atau di akhir tahun ini emas biasanya akan mengalami kenaikan, didorong oleh namanya itu Imlek dan January effect. Gitu. Terima kasih Mbak Dea. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida. Terus sebagai trader pemula psikologi forex, apa yang harus diketahui, Master? Oke, mungkin Pak Devan ya yang bisa menjawab ya. Boleh. Ya, ini saya mau bahas dulu tadi ya, fundamental hari ini sebenarnya nggak ada berita yang terlalu high impact sekarang, cuma ada medium impact sama yang nggak terlalu berimpact. Nah, untuk tadi Bapak, apa pertanyaannya Mbak Dea? Sorry. Oke, bentar ya. Maaf. Katanya, sebagai trader pemula psikologi forex, apa yang harus diketahui, Master? Oh, sebagai trader pemula, apa yang harus diketahui? Oke, yang pastinya adalah psikologisnya dulu sih. Jadi walaupun kita sejago-jagonya trading, kalau misalkan psikologisnya kita nggak benar, ya menurut saya itu tradingnya pasti kebanyakan yang akan loss gitu. Tapi kalau misalkan secara basic dalam belajar tradingnya, pastinya kita harus mengetahui dulu suatu tren harga lagi kemana. Dari tren baru kita ke support resisten. Tapi dari semuanya itu, baik lagi bahwasannya yang paling penting dalam trading adalah psikologis kita. Ada yang mengatakan bahwasannya 20% teknikal, 20% fundamental, 60% psikologis, kayak gitu. Itu Mbak Dea, cukup. Oke, terima kasih Pak Devan. Nah, ini ada yang nanya lagi, mungkin Pak Devan juga bisa langsung menjawab kali ya. Katanya dari Iqbal, buy limit boleh Coach? Buy limit sebenarnya kalau misalkan saya udah pasang buy limit di 180608, areanya di situ. Dan titik terjauh reversal saya itu saya udah tandai di 1783. Saya di situ. Untuk kalau misalkan dia break di bawah sana mungkin bisa turun lagi, tapi sejauh ini mungkin menurut saya masih trennya naik gitu. Jadi kalau buy limit, kalau dari saya pribadi saya di 0608 area situ. Oke, sudah terjawab ya.